Halo pemirsa, di perdagangan awal pekan indeks harga saham gabungan rebound cukup signifikan hampir 1% dan secara teknikal indeks harga saham gabungan sudah kembali diperdagangkan di atas level 7.900-an. Sektor infrastruktur hari ini tampaknya menjadi penopang utama pergerakan indeks harga saham gabungan. Ada Telkom yang mengalami lompatan yang cukup signifikan jelang pelaksanaan RUPSLB di perdagangan Selasa untuk hari esok. Kemudian juga ditopang oleh saham Brand yang hari ini menguat signifikan dan sudah kembali diperdagangkan di 8.900-an. Sementara dari perbankan Big Cap BBCA yang kurang menguat signifikan di perdagangan hari sebelumnya, hari ini mengalami rebound dan sudah kembali berada di atas level 8.000-an pemirsa. Sementara di sisi lain, para investor masih menantikan rilis suku bunga Bank Indonesia dan juga rilis suku bunga The Fed di pekan ini. Seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya David San Oval, kita jelang IDX second session closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau, menguat cukup signifikan dan sudah kembali menembus di atas level 7.900-an pemirsa. Di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan bergerak menguat di 0,88% di 7.925,598. Di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona hijau ataupun konsisten bergerak di zona hijau di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi masih di level 7.800-an, tepatnya di 7.891,264. Meskipun konsisten bergerak di zona hijau, level terendah hari ini di 7.889,189. Sementara intraday tertinggi di 7.934,891. Saham-saham Big Cap yang hari ini menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan pemirsa, di mana dari perbankan Big Cap hari ini lebih cenderung bergerak mix, di mana BMRI menguat di 0,66% di 4.540, penguatan sudah mulai terbatas. BBCA hari ini juga melakukan lompatan yang cukup signifikan di 1,58% dan sudah kembali di atas level 8.000-an kembali. BBRI hari ini melemah di 0,96% ketika di perdagangan akhir pekan lalu, dan di sesi pertama pada pagi tadi sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Saat ini tertekan di 0,96% di 4.140. Kondisi yang sama juga terjadi untuk saham perbankan Big Cap lainnya. BBNI melemah cukup dalam di 1,11% di 4.470 setelah di sesi pertama pada pagi tadi melesat ke Rp4.600 per saham, terdampak dari profit taking sepertinya. Dari infrastruktur ada Telkom hari ini melesat di 4,19% di 3.230, dijadwalkan besok akan melaksanakan RUPSLB. Kemudian juga Brand dari grup Prayogo Pangestu dari sektor infrastruktur hari ini juga menguat di 2,89% di Rp8.900 per sahamnya. Kemudian pemberat datang dari beberapa saham lainnya. Aman tertekan di 0,61% di 8.125. Antam hari ini juga melemah di 0,57% ketika dari beberapa saham barang baku lainnya hari ini melesat seperti BRMS menguat di 9,86% di Rp560 per sahamnya. Saham-saham grup Prayogo Pangestu lainnya ada PTRO hari ini menguat di 6,72%. Saat ini maksud kami di 4.130. CDIA hari ini juga melesat di 9,03%, maksud kami di Rp1.510 per sahamnya. Sementara BRPT juga menguat di 2,21% di Rp2.310 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional, dan informasinya apa saja. Mari kita simak rangkumannya berikut ini.
Presiden Donald Trump memprediksi pemangkasan besar-besaran oleh The Fed pekan ini menjelang pertemuan krusial di mana para gubernur bank sentral diperkirakan akan melonggarkan kebijakan untuk kali pertama dalam 9 bulan. The Fed diperkirakan akan memangkas suku bunga di Rabu karena pasar tenaga kerja melambat. Inflasi membandel dan desakan Trump yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menurunkan biaya pinjaman dan berulang kali mendesak Powell untuk mengundurkan diri. Estimasi median dari survei Bloomberg terhadap ekonomi ialah pengurangan sebesar 25 basis poin. Lembaga pemeringkat Global Fitch Ratings memangkas peringkatan pemerintah setempat untuk melakukan konsolidasi fiskal secara signifikan. Apalagi Prancis dilanda krisis politik dan beban utang yang kian membengkak. Peringkat baru ini disertai prospek stabil, namun Fitch menyoroti belum adanya arah yang jelas untuk stabilisasi utang di tahun-tahun berikutnya. Dari Asia, produksi industri dan penjualan retail China di Agustus 2025 meleset dari perkiraan pasar, memicu kembali seruan perlunya stimulus tambahan untuk menopang ekonomi. Data Biro Statistik Nasional menunjukkan produksi industri tumbuh 5,2% year on year, melambat dari 5,7% di Juli dan di bawah ekspektasi pertumbuhan serupa menurut jejak Reuters. Sementara itu penjualan retail naik 3,4%, melambat dari 3,7% di bulan sebelumnya, dan di bawah perkiraan 3,9%. Pemerintah berharap produsen dapat mencari pasar baru untuk mengimbangi ketidakpastian kebijakan perdagangan Amerika. Dari dalam negeri, Bank Indonesia mencatat 4 hingga 8 September 2025, aliran modal asing keluar dari Indonesia senilai 14,24 triliun rupiah. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso mengatakan jual neto sebesar 2,22 triliun rupiah terjadi di pasar saham, 5,45 triliun rupiah di pasar SBN, dan 6,57 triliun rupiah di sekuritas rupiah Bank Indonesia. Secara kumulatif selama 2025, berdasarkan data settlement sampai dengan 11 September 2025, non-presiden tercatat menjual neto 54,33 triliun rupiah di pasar saham, 117,72 triliun rupiah di SRBI, dan beli neto 58,94 triliun rupiah di pasar SBN. Dari berbagai sumber untuk Adexchange. Ke informasi sentimen terbaru dari domestik pemirsa, di mana pemerintah resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi terbaru, di mana insentif 84 yang diberlakukan hingga akhir 2025. Insentif dan stimulus terbaru ini untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program tersebut diantaranya peningkatan penerimaan peserta magang, perluasan skema pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah, khususnya untuk sektor industri hotel, restoran, dan kafe, perpanjangan program bantuan pangan, fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal, fasilitas akses program perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan, program padat karya tunai atau cash forward bagi para pekerja di sektor padat karya. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan, stimulus ekonomi 8+ yang dijalankan pemerintah ini untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama terkait dengan PPh final bagi UMKM yang pendapatannya 4,8 miliar setahun, itu pajak finalnya 0,5% dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak kita perpanjang satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029. Kemudian tahun 2025 alokasinya sudah 2 triliun. Kemudian wajib pajak yang terdaftar sudah 542.000, ini dari Kementerian Keuangan. Kemudian kita memerlukan revisi PP. Kemudian perpanjangan PPh pasal 21 DTP untuk pekerjaan sektor pariwisata yang tadi baru diberlakukan akan dilanjutkan tahun depan. Jadi ada kepastian sampai tahun depan PPh sektor Horeca ini masih ditanggung pemerintah dengan estimasi anggarannya 480 miliar dengan gaji di bawah 10 juta. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung melemah tipis di perdagangan awal pekan di tengah penantian pertemuan The Fed di pekan ini.
Dikutip dari Tarte hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,07% di level 16.387 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah dibuka terdepresiasi di 0,06% di 16.385 per dolar Amerika. Sementara itu indeks dolar Amerika di Senin pagi terpantau menguat di 0,09% di level 97,64 setelah di penutupan Jumat pekan lalu tertekan di 0,22% di 97,55. Rupiah bergerak lesu di awal pekan karena sikap investor yang memasang mode wait and see. Diketahui pekan ini Bank Sentral Amerika Serikat The Fed akan menggelar rapat dan akan mengumumkan suku bunga acuan. Di mana mengutip CME Fed Watch, peluang penurunan Federal Fed Fund Rate sebesar 25 basis point ke 4 hingga 4,25% dalam rapat pekan ini mencapai 96,4%. Sedangkan kemungkinan pemangkasan 50 basis point menjadi 3,75 hingga 4% di 3,6%. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tampaknya makin melemah dan sudah menembus di 16.400-an, tepatnya di 16.416 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.234 rupiah, pound sterling di level 22.260 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 111,24 rupiah. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga minyak dunia stabil di awal pekan seiring investor menimbang dampak serangan drone Ukraina terhadap kilang minyak Rusia. Harga batubara makin terpuruk di Jumat pekan lalu dibayangi pelemahan permintaan global, sementara harga emas masih bergerak di level atas meskipun saat ini berada dalam fase konsolidasi. Harga minyak dunia bergerak mendatar di Senin pagi waktu Asia, seiring investor menimbang dampak serangan drone Ukraina terhadap kilang minyak Rusia yang berpotensi mengganggu ekspor minyak mentah. Mengutip Reuters, kontak berjangka Brent naik tipis 3 sen di 67,02 dolar Amerika per barrel. Sementara itu minyak WTI Amerika Serikat untuk pengiriman menguat 8 sen ke 62,77 dolar Amerika per barrel. Sepekan terakhir kedua acuan minyak tersebut sudah naik lebih dari 1% setelah Ukraina meningkatkan serangan ke infrastruktur energi Rusia. Harga batubara makin terpuruk di Jumat pekan lalu waktu setempat sentuh level terendah dalam lebih dari 3 bulan. Penurunan tersebut karena kekhawatiran potensi pelemahan permintaan batubara dari India. Harga batubara Newcastle untuk September 2025 turun 0,2 dolar Amerika di 100,7 dolar Amerika per ton. Dalam sepekan harga batubara mengalami penurunan sebesar 4,63%, dalam sebulan terakhir melemah 8,19%, dan secara year to date harga batubara turun 19,02%. Harga emas masih bertahan di level tinggi meskipun saat ini berada di area fase konsolidasi. Di Senin pagi waktu Asia, harga emas dunia di pasar spot melandai 0,09% di 3.639,45 dolar Amerika per troy ounce. Sebelumnya di Jumat pekan lalu harga emas dunia naik 0,24% di level 3.642,63 dolar Amerika per troy ounce. Harga emas naik di Jumat bertahan tempat di bawah rekor tertinggi, didorong pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang mendingin meskipun data inflasi sedikit lebih kuat. Emas telah menguat hampir 40% year to date didorong pembelian bank sentral dan permintaan safe haven dari berbagai sumber IDX channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat, di mana pergerakan minyak WTI menguat di 0,72% di level 63,14 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,29% di level 15.402 dolar Amerika per metric ton. Emas melemah di 0,26% di level 3.676 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,20% di level 4.413 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali.
Ketopik pilihan pemirsa indeks harga saham gabungan atau IHSG masih terkoreksi tipis dalam sepekan terakhir di tengah asing masih gencar melakukan aksi jual. Koreksi indeks harga saham gabungan tertahan ditopang penguatan saham Bank BUMN di tengah sentimen pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang akan menarik 12 triliun rupiah dari Bank Indonesia untuk disalurkan ke perbankan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 1,37% di level 7.854,06 di akhir perdagangan Jumat pekan lalu. Dalam sepekan IHSG masih terkoreksi tipis di 0,17%. Di tengah laju indeks harga saham gabungan yang melambat, sejumlah saham berkapitalisasi besar menopang laju indeks sepanjang periode 8 hingga 12 Agustus 2025. Melemahnya IHSG juga sejalan dengan investor asing yang mencatatkan net sell sepekan terakhir 8,07 triliun rupiah. Dikutip dari data RTI, saham BBRI menjadi penopang terbesar laju IHSG di pekan lalu, menguat 4,5% selama sepekan dan memberikan kontribusi 29,66 indeks point bagi laju IHSG. Penguatan kinerja BBRI berbarengan dengan BBNI yang menguat 3,43% dalam sepekan yang turut menopang laju IHSG 5,34 indeks point. Saham ASII menguat 3,18% dalam sepekan dan dorong IHSG dengan kontribusi 7,76 poin. Namun sebaliknya sejumlah saham yang justru menahan laju penguatan IHSG di pekan lalu, diantaranya saham DCI terkoreksi 6,62% menahan laju IHSG hingga 23,19 poin. Saham DSSA melemah 3,63% dan tahan laju indeks hingga 14,76 poin. Saham BMRI melemah 3,4% dalam sepekan dan BBCA melemah 0,92% dalam sepekan, tahan laju IHSG masing-masing 14,00 poin dan 5,35 poin. Senior Investment Information Mirai Aset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai, lonjakan harga saham Bank BUMN tak lepas dari sentimen positif pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyatakan akan menarik 200 triliun dari Bank Indonesia untuk disalurkan ke perbankan, sehingga menarik bagi investor retail untuk mempertimbangkan masuk ke saham Bank BUMN. Berbagai sumber, IDEX Channel. Beralih ke informasi emiten pemirsa di mana PT United Tractor Tbk atau UNTR mengumumkan akan mengakuisisi saham dalam dua entitas pertambangan emas melalui anak usaha. Transaksi ini dilakukan di 12 September 2025 dengan nilai perusahaan mencapai 540 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 8,85 triliun rupiah. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, dalam transaksi ini, PT Danusa Tambang Nusantara atau DTN, anak usaha PT United Tractors Tbk atau UNTR, menandatangani perjanjian jual beli bersyarat dengan PT G Resources Nusantara Tbk atau PSAB. Perjanjian tersebut mencakup pembelian 99,99996% saham PT Arafura Surya Alam yang bergerak di bidang pertambangan emas. Selain itu, PT Energi Prima Nusantara atau EPN, anak usaha UNTR lainnya, juga menandatangani perjanjian serupa dengan Jimmy Budiarto. PT Energia Prima Nusantara berencana membeli 0,00004% saham PT Arafura Surya Alam, serta 0,2% saham PT Mulia Bumi Persada yang dimiliki Jimmy Budiarto, di mana MBP merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki bersama Asa dan Jimmy Budiarto. Nilai perusahaan sebesar 540 juta dolar Amerika Serikat mencakup pembelian saham, nilai hutang memegang saham dari JRN kepada Asa, serta akan disesuaikan dengan kondisi neraca Asa pada saat penyelesaian transaksi. Proses penyelesaian ditargetkan paling lambat di 23 Desember 2025 atau waktu lain sesuai kesepakatan para pihak. Manajemen menegaskan tujuan rencana transaksi ini adalah untuk perluasan bisnis perseroan di bidang mineral. Tambahan informasi, UNTR telah memiliki strategi lindung nilai hedging untuk menjaga stabilitas harga jual emas dari lini bisnis pertambangan yang dimiliki. Dengan strategi ini, perseroan berharap dapat meminimalisir risiko fluktuasi harga komoditas di pasar global. Berbagai sumber ada di channel.
Dan secara teknikal pemirsa di sepanjang perdagangan hari ini, beberapa menit jelang penutupan saham UNTR bergerak flat setelah di sesi pertama pada pagi tadi sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan usai melemah di perdagangan Jumat pekan lalu. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham UNTR di sepanjang perdagangan hari ini dan update di beberapa menit jelang penutupan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Ditutup di perdagangan akhir pekan lalu di 12 September di 26.475. Pembukaan pada pagi tadi menguat di 26.700, bahkan beberapa menit pasca pembukaan di 9.45 posisi saham UNTR mengalami lonjakan yang cukup signifikan hingga ke 27.075. Dan ini merupakan level intraday tertinggi hari ini. Namun di 10:05 penutupan dan pembukaan sesi kedua, penguatan lebih ke arah terbatas di 26.750 dan saat ini bergerak flat di 26.475, sama dengan posisi penutupan perdagangan di Jumat akhir pekan lalu. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham UNTR dalam beberapa bulan terakhir sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Lompatan terjadi antara perdagangan Juli dan September, pemirsa. Di perdagangan April, saham UNTR mengalami tekanan yang cukup dalam di 20.100 dan ini terjadi ketika trading halt di Bursa Efek Indonesia, kemudian bangkit ke 22 ribuan. Juni kembali mengalami tekanan ke 21.625. Juli, Agustus, September ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, bahkan ke 27.200. Intraday tertinggi dalam 6 bulan terakhir dan di perdagangan hari ini bergerak di kisaran harga 26 ribuan. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa, kita akan coba lihat dari indikator price to earning ratio-nya ada di kisaran 6.14 kali, PSR-nya di 0.73 kali, PBV-nya di 1.04 kali, dan PCFR di 4.39 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan tak ketinggalan nantinya saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Liza Kamelia Suryanata yang merupakan Head of Research at Kiwom Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Selamat sore Ibu Liza, apa kabar Ibu? Halo, sore Mas Evi, thank you. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di awal pekan Ibu, indeks harga saham gabungan kembali mengalami penguatan signifikan. Kita tunggu beberapa menit. Apakah sanggup bertahan di 79? Apakah akan mampu menguat di atas 1% ini? Tinggal 1 poin lagi untuk menduduki level tersebut. Tapi sebelumnya, review pergerakan indeks harga saham gabungan usai mengalami koreksi dalam di perdagangan Senin lalu, Ibu, hingga mencapai 7.900-an sampai dengan penutupan sesi kedua hari ini. Oke, penurunan yang cukup dalam yang terjadi pekan lalu ini kita tahu karena reshuffle kabinet ya, Menteri Ibu Sri Mulyani terpaksa harus dilengsarkan dari posisi Menteri Keuangan. Walaupun publik sempat mempertanyakan siapakah sosok Purbaya ini, kemudian juga pribadinya ada sedikit kontroversial ya, tapi ternyata surprisingly jurus pertamanya ini cukup ampuh untuk meredam gejolak volatilitas di market, yaitu mungkin juga ini dari pengalaman dia, secara dia orang market ya katanya. Beliau ini arahan pertamanya adalah untuk
meningkatkan likuiditas di pasar dengan cara mengucurkan 200 triliun ke 5 bank untuk kemudian digunakan untuk menyebarkan kredit ya. Iya. Nah ini likuiditas adalah sesuatu yang baik di mata pasar, dan kita lihat pasar segera welcome dengan itu. Terus kemudian juga kemarin weekend ternyata ada lagi sejumlah insentif atau paket stimulus dari pemerintah untuk kuartal 4, yang mana ini juga disambut baik. So asing yang tadinya juga banyak menjual ya net sell besar-besaran apalagi di sektor banking, sekarang kita lihat pelan-pelan mulai masuk walaupun jumlahnya masih minuscule dibanding net sell yang mereka lakukan. Sepekan terakhir aja mereka masih net sell 6 triliun, terus not to mention year to date angkanya juga masih di atas 61 triliun ya, all market. Jadi memang masih besar. Tapi sudah mulai limited gitu penjualannya. So itulah yang menjadi driver di beberapa hari terakhir dan awal pekan ini. Baik, termasuk juga insentif 8+4 Ibu yang baru saja diumumkan pada siang tadi. Namun di sisi lain dengan beberapa sentimen yang berkembang, kemudian beberapa sentimen yang akan terjadi di pekan ini. Ada rilis suku bunga The Fed, kemudian rilis suku bunga Bank Indonesia. Kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan di tengah ekspektasi The Fed akan memangkas suku bunga acuannya di September ini? Ya, nah inilah masalahnya Mas David. Jadi antisipasi pasar mengenai pemangkasan suku bunga The Fed ini sudah berjalan jauh-jauh hari sebelumnya ya. Kita lihat juga indeks Wall Street, S&P 500, DJI dan Nasdaq ini terus-menerus membuat rekor baru ya. Yang dikhawatirkan juga oleh house besar seperti Goldman Sachs itu mengatakan bahwa takutnya nanti begitu suku bunga ini benar-benar sudah dipangkas, nah itu adalah titik balik dari pasar gitu ya. Jadi ini seperti idiom yang sering kita dengar, yaitu sell on news. Nah, jadi kemudian juga posisi IHSG saat ini ya, ini di level penentuan juga menurut saya. Jadi kita tuh ada gap kecil di angka 7942. Pada waktu kemarin baru reshuffle kabinet itu juga kita langsung turunnya dari 7935 ya. Titik high tertinggi hari ini 7933. Mirip-mirip nih sama titik tertinggi kemarin 7935. Again belum tutup gap, dan menutup gap itu kadang-kadang juga bisa dianggap sebagai suatu resistance psikologis gitu. So now kita kembali ke persimpangan jalan, apakah kita bisa tembus level tersebut, kita maju terus onward 8.000 ke atas, atau ya kita selesai sampai di sini juga. Baik, kita akan coba ulas dari sisi sektor Bu. Infrastruktur di sesi pertama pada pagi tadi memimpin penguatan. Emiten telekomunikasi ada Telkom hari ini melesat di 5,16% di 3260 posisi saat ini. Besok akan melaksanakan RUPSLB Ibu. Bagaimana analisis Anda penguatan signifikan yang terjadi untuk Telkom? Penguatan Telkom hari ini kelihatannya cukup cantik, Mas David, karena memang secara tren jangka menengah dia memang masih bergerak uptrend ya, di dalam patternnya itu berbentuk channel. Nah, hari ini breakout resisten MA yang cukup krusial di atas 3.200. Nah, ini sepertinya akan membuka potensi penguatan Telkom lebih tinggi lagi ke arah 3.300 target dekatnya. Kalau sudah lewat itu boleh average up dengan target kembali ke level previous high, yaitu sekitar 3420 sampai 3450, or maybe bahkan bisa mencapai target upper channel di sekitar 3600 sampai 3660-an. Baik, rekomendasinya Ibu? Di titik ini bisa buy atau average up kalau sudah punya sebelumnya. Baik, di 3260 penutupan hari ini menguat di 5,16%. Dari infrastruktur kita beralih ke keuangan Ibu. Ini masih sangat menarik untuk kita bahas. Tadi juga Anda sampaikan terkait juga dengan penyaluran dana 200 triliun rupiah dengan beberapa pembagian kepada Bank BUMN Himbara. Yang cukup menarik adalah rotasi pergerakan dari saham-saham perbankan big cap ini. Kemarin waktu Bank BUMN Himbara naik signifikan, BBCA lajunya tampaknya cukup tertahan. Kondisi hari ini
berbalik. BBRI Ibu hari ini menguat signifikan tadi di sesi pertama sempat ke 4220 kemudian berbalik arah melemah ini 4140 melemah di 0,96%. Namun dari sisi fundamental terlebih dahulu Ibu terkait juga dengan BBRI banyak yang memperkirakan BBRI paling diuntungkan di antara Bank BUMN Himbara terkait juga dengan penyaluran dana ini. Bagaimana Anda melihat posisi BBRI, seberapa besar akan diuntungkan? Oke, jadi kalau kita ingat-ingat lagi ini sarannya Pak Purbaya, 200 triliun itu dikucurkan bukan untuk membeli obligasi, ya kan? Melainkan untuk disalurkan menjadi kredit. Nah, kebetulan BRI ini adalah bank yang paling sering mengucurkan kredit kepada UMKM, ya. Nah, jadi ini dengan lebih banyak kredit disalurkan baik kepada korporasi maupun personal, ini adalah rumus dasar untuk menggerakkan roda perekonomian. So ya mungkin dari sisi angka juga BRI termasuk yang terbesar memperoleh kredit likuiditas itu 55 triliun, ya kan? Dan dari sisi model bisnisnya dia juga yang paling banyak menyalurkan kredit ke UMKM, so bisa dibilang demikian memang BRI yang paling mendapatkan manfaat dari itu. Baik, dari sisi teknika, kebetulan dari harganya ini mungkin salah satu alasan juga yang menyebabkan IHSG ini agak mogok di posisi mendekati resisten itu ya. Karena persis di titik high hari ini dari BBRI 4220 itu adalah ada garis resisten ya yang terbentang dari high bulan Mei. Nah, ini memang cukup krusial untuk ditembus. Kenapa? Kalau 4220 itu bisa ditembus, maka BRI-nya punya kesempatan menuju 4450, balik lagi ke level previous high Mei itu tadi. Nah, sekarang karena kemarin doji, terus sekarang kemudian candle merah, ini menjadi ada potensi untuk reversal atau pullback sejenak ke support yang terdekat yaitu di sekitar angka 4060 sampai 4.000 ya. Baik. Nah, kemudian ada gap yang cukup besar ketika tanggal 10 September itu ini ada gap di sekitar 3890. Nah, mungkin juga tidak not necessarily harus ditutup, tapi ya itu support-supportnya. Oke, analisis untuk BPRI hari ini berbalik melemah di 0,96% di 4.140 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Liza, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Consensus Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi. Namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan 4 saham pilihan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Ada Telkom, tadi pun juga sempat kita ulas, sebenarnya direkomendasikan buy 3.050 resisten hingga ke 3.500. CDIA dari grup Prayogo Pangestu juga direkomendasikan buy. Hari ini melesat cukup signifikan, supportnya di 1.400, resisten hingga ke 1.700. Barang baku MDKA, buy on weakness 2.370 hingga 2.800. Sementara energi masih direkomendasikan wait and see, supportnya di 530, resisten hingga ke 820. Ada Telkom, CDIA, MDK, dan energi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali Ibu. Saham pilihan yang pertama ada Telkom Ibu. Hari ini melesat cukup kencang untuk Telkom. Dan sudah berada di 3.260. Sebelumnya juga sudah sempat untuk Telkom ke harga 3.400-an Ibu. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan teknikal untuk Telkom
yang sebelumnya cukup sulit menembus di atas level 3.000-an dan posisi saat ini sudah kembali di atas 3.000 bahkan sempat ke 3.400-an. Ya, oke. Jadi seperti tadi kita ulas bahwa gerakan Telkom hari ini solid breakout ke atas dua moving average yang cukup kritikal, ditambah juga adanya volume pada gerakan breakout ini. Jadi advice-nya boleh buy atau average up kalau sudah punya sebelumnya. Next target atau level average up yang bisa dilakukan adalah jika sudah bisa ke atas 3.300, kemudian target dekat ada di 3.420 sampai 3.450, atau lebih tinggi lagi di sekitar 3.600 sampai 3.700. Target sampai kapan itu, Bu? 35 hingga 36 sampai akhir tahun atau berapa bulan ke depan saja? Oke, kalau kita lihat swing Telkom sebelumnya ini bisa sekitar sebulan sampai 2 bulan. Ya. Dengan target price di 3.500 hingga ke 3.600, bahkan tadi ke 3.700 untuk Telkom direkomendasikan buy, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih, Ibu, saham pilihan yang kedua dari saham grup Prayogo Pangestu, masih termasuk emiten pendatang baru, hari ini melakukan lompatan yang cukup signifikan di 9,75%. Sepertinya sudah cukup lama, Ibu, CDIA tidak melaksanakan atau melakukan penguatan signifikan ketika beberapa kali sentuh arah pasca melakukan IPO beberapa waktu lalu? So it's perfect timing hari ini karena CDIA juga break di atas MA10 dan 20. Ini setelah dari bulan berapa itu dia terbenam di bawahnya, dari bulan Agustus ya. Jadi sudah sebulan ini tenggelam di bawah 2 MA tersebut, baru hari ini breakout, volumenya juga mendukung, lebih tinggi daripada rata-rata 20 hari. Ini obviously mengeluarkan saran advice untuk buy atau average up. Untuk target pertama, coba barangkali ke sekitar area untuk average up yang kedua ya, di atas 1580 boleh. Terus kemudian targetnya TP1 ada di 1700, TP2 ada di sekitar 1900. Baik, penutupan hari ini di 1520 menguat di 9,75%. Dari CDIA kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, pemirsa, dari barang baku ada MDKA, tapi lebih ke arah buy on weakness, di mana di penutupan sesi kedua hari ini MDKA melemah di 0,40% di 2520 setelah menguat di 9 September sebelumnya, Ibu. Ya, kenapa kita memberikan buy on weakness? Karena dari bulan April sebenarnya secara midterm dia masih bullish, masih uptrendnya masih terjaga ya. Tapi sekarang kan mulai agak turun dan cenderung sideways. So kenapa kita nggak tunggu aja di daerah supportnya yang lebih mantap, yaitu di sekitar 25, di sekitar 2420 atau 2460 begitu, bisa buy on weakness. Nah, tapi kalau besok itu MDKA malah arahnya tembus ke atas 2570, 2580, para investor atau trader bisa mulai masuk lagi. Target awal ada di sekitar 2770 sampai 2800, atau yang lebih panjang time frame-nya ada di 3000 sampai 3200. Baik, artinya buy on breakout di 2570 dan 2580, Ibu ya? Iya. Oke, baik. Penutupan hari ini di 2520 melemah di 0,40%. Sentimen dari komoditas emas seperti apa untuk MDKA? Nah, sentimen emas juga masih banyak institusi keuangan yang bilang kalau masa depan emas tuh masih akan naik tinggi ya. Bahkan ada yang meramalkan sampai 3.600, 3.700 sampai tahun depan. Coba kita lihat dari komoditi emasnya sendiri, ini memang masih masih sideways di sekitar 3650 saat ini. Obviously ini adalah strong uptrend walaupun jangka pendek. Nah, kita akan lihat nih hubungannya emas biasanya dengan suku bunga ya. Jadi kalau suku bunga, jadi ini tampaknya seperti menunggu nih apakah akan tembus ke atas 3.700 atau enggak. Dan saya rasa mungkin triggernya di Fed rate, pemotongan Fed rate itu.
Nah, jadi kalau suku bunga jadi dipotong, mungkin emas akan bisa melaju lebih tinggi lagi. Supportnya kita perhatikan juga ada di sekitar angka 3.600 for now. Baik. Kalau itu tembus, mungkin konsolidasi sedikit ke 3.500. Oke, kesampaian terakhir Ibu ada energi, hari ini melesat di 5,74%, 6,45 sepekan terakhir lebih cenderung menguat. Kenapa rekomendasinya lebih ke wait and see terlebih dahulu Ibu untuk energi? Ya, karena level high di 655 ini kayaknya udah 3 kali nggak berhasil ditembus ya. Terus kemudian dari sisi indikator RSI-nya muncul negatif divergent. Artinya apa? Buying momentumnya ini pelan-pelan malah melemah, ya bukannya semakin menguat. Tapi in overall memang belum urgent untuk yang punya energi ini untuk likuidasi semuanya ya. Paling best adalah terapkan trailing stop. Jadi kalau energi ini closing di bawah 600, 590 bahkan 580, nah itu baru adalah clue untuk kurangi posisi. Oke. Pasang pilihan yang direkomendasikan ada Telkom, CDIA, MDK, dan Energi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Liza, kita kembali, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, kabar baik datang dari indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup menguat signifikan di atas 1%, tepatnya di 1,06%, dan indeks harga saham gabungan ditutup di level 7.937,118. Dan kabar baiknya adalah level penutupan hari ini merupakan intraday tertinggi. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi masih di 7.800-an, tepatnya di 7.891,264. Kita akan coba lihat beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita akan coba update penutupan beberapa indeks lainnya di tengah penguatan signifikan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari. Kita ke grafis yang pertama, MNC 36 ditutup menguat di 0,74%, Jakarta Islamic Index menguat di 1,29%, LQ45 menguat di 0,50%, dan sudah kembali diperdagangkan di atas level 800-an. Grafis rotasi pergerakan sektoral selanjutnya ada konsumsi non-primer menguat di 2,39%, infrastruktur menguat di 2,34%, teknologi hari ini juga menguat di 2,20%, kesehatan melemah di 0,26%. Selanjutnya pemirsa, saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers. Ada BRMS ditutup menguat di 555, PTRO juga menguat di 4.110, MBMA ditutup di zona hijau 486, dan Telkom juga menguat di 3.260. Grafis yang terakhir, saham-saham hari ini yang menjadi pemberat yang masuk ke dalam deretan top losers. Ada BBNI melemah di 4.410, WIRG tertekan di 172, sementara BBTN melemah di 1.390, dan Pegas tertekan di 1.770. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan coba ulas satu persatu di segmen terakhir nanti, dan tetaplah bersama dengan kami. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas. Langsung saja ada Bapak Jason Yohan dari Jakarta. Ibu menanyakan saham Bufa sudah ambil posisi di harga 300, sementara penutupan perdagangan hari ini di 370, menguat di 1,65%. Hari ini secara teknikal pergerakannya berfluktuasi, Ibu, dengan posisi cuan yang sudah cukup banyak ini di 370 penutupan hari ini. Resisten selanjutnya, Ibu Liza? Resisten selanjutnya ada di angka 400 sampai 404. Saat ini Bufa membentuk pola semacam pennant segitiga ya. Konsolidasi, bisa tembus atas, bisa tembus bawah. So Bapak itu tolong diperhatikan dulu kemana arah penembusannya. Di atas 400, 404 dia bisa naik lagi, maybe target berikut ada di 440. Baik. Perhatikan supportnya di 348. Baik.
untuk meminimalisir ya kerugian yang terjadi di tengah profit yang sudah ada. Selanjutnya menanyakan saham MBMA, Ibu. Ada 4 penanya yang menanyakan saham MBMA di sore hari ini. Saya akan coba bacakan. Yang pertama Bapak Rifai dari Cangkring Rembang, MBMA punya di 530. Bapak Yusuf Anas dari Riau, MBMA harganya di 450, cukup beragam. Kemudian Ibu Susi dari Bandung, MBMA bisa ke 550-an tidak? Dan terakhir juga menanyakan saham MBMA, besok bisa ke 500 tidak? Penutupan hari ini 486, intraday 494. Silakan Ibu. Oke, ya kalau saya lihat dari polanya ini pertama-tama target awalnya memang ke sekitar 500 dulu ya. Biasanya angka bulat itu jadi level psikologis baik itu resisten maupun support. Next setelah 500, kebetulan 500 juga kalau kita lihat pakai Fibonacci retracement itu persis di 50%. Nah, percentage itu adalah yang paling common baik untuk naik apa turun. Kalau 500-nya tembus, maka next target adalah 520 and then 555 ya. Support. Nah, kita juga harus jaga supportnya, jangan sampai MBMA-nya tenggelam lagi ke bawah 468, 454 atau yang paling ekstrim itu harusnya sih dia kuat bertahan di sekitar 440, jangan sampai lebih rendah lagi gitu. Baik, kita ke Demak Ibu, ada Bapak Lutfi menanyakan saham brand. Sudah profit di level 8.400 Ibu, support yang harus dijaga untuk menjaga profit yang sudah ada. Oke, support pertama ada di 8650. Next-nya lagi besok jangan sampai ke bawah 8550. Nah, ini sudah keluar alarm Bapak. Kalau dia closing-nya di bawah 8500, harap kurangi posisi. Begitu, pasti. Baik, kita ke Garut Ibu, ada Bapak Asep SR menanyakan saham teknologi Ibu, WIRG, nyangkut di 180. Oke, WIRG. Nah, posisi saat ini jujur ya, bukan nakut-nakutin, tapi rentan ada potensi konsolidasi lanjutan. Unless WIRG-nya bisa break ke atas 186, ya 186. Dan tolong diperhatikan Bapak, support pentingnya ada di 166. Ini kalau closingnya di bawah 163, tolong kurangi posisi, takutnya nanti tambah longsor ke arah 140. Begitu. Baik, kita ke Bandung Ibu, ada Bapak Tanu dari Bandung menanyakan BKSL, analisisnya hari ini ditutup muat 5% di 139. Oke, BKSL hari ini penguatan cantik, tembus resisten pertama MA 10. Next masih ada tugas di MA 20 yaitu 140. Besok kalau tembus ini bisa melajukan jalannya BKSL ke 146, kemudian 158 dan 170. Demikian targetnya. Baik, kita ke Bandung lagi Ibu, ada Nongki. Terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham Wood Ibu. Hanya untuk trading saja, sudah punya di 368. Profitnya mungkin belum maksimal? Wood untuk trading, oke. Wood untuk trading ini hari ini breakout ya sebenarnya ya, boleh buy. Average up di atas 384. Target awal ada di 400 angka bulat, kemudian next di 430. Baik, Bapak Robert dari Maluku Ibu menanyakan saham Adaro, nyangkut di 1750. Adaro-nya nih ADRO ya? Ya. Oke. Mudah-mudahan limited downside potential alias pelemahannya terbatas ya, karena ini bentukannya sudah mulai sideways, bottoming, mudah-mudahan bottomnya yang kuat itu di sekitar 1630, jangan sampai lebih rendah dari itu. Tapi kalau mau masuk jangan terlalu banyak dulu, karena resisten ke atas masih agak tebal sampai 17 sampai lewat 1740. Iya. 1740 baru agak leluasa menuju targetnya 1850, 1900, 2000 sampai 2100. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi Ibu, menanyakan BBNI 4.460 nyangkut, hari ini koreksi di 2,43%. Bagaimana prospek dalam jangka pendek dan menengah?
Bank Negara ya. Ya. Bank Negara sayang sekali hari ini candle-nya jadi bentuknya seperti bearish engulfing, apalagi terjadinya di area resisten 4540 ya, belum bisa tembus dari situ udah berbulan-bulan. So relakan jika harus dia konsolidasi lebih lanjut ke arah 4375 atau 4300. Tapi kalau BBRI-nya balik lagi ke sekitar 4.200, 4.100, saya sih bisa buy on weakness. Baik, analisis untuk BBNI hari ini melemah di 2,43% di 4.410 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Liza, waktu kita cukup terbatas, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang menanyakan film, Bapak Inder dari Bali menanyakan cuan, CDA tadi sudah sempat kita bahas, Bapak Samikto juga menanyakan cuan. Kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di perdagangan yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Ibu Liza, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Ibu. Sama-sama Mas Devi, thank you. Baik, ada Ibu Liza Kamalia Sorenata, Head of Research at Kiwam Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hal yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.